فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah al-gharib, yaitu gharibul hadis, kata-kata asing dalam hadis tadi. Yang pertama huyai bi dhammil ha wa huwa ibnu Akhtab al-Yahudi zaimu Bani Nadhir. Ya, jadi Sofiyah binti Huyai ini adalah dari Bani Nadhir. Qutila ma'a Bani Quraidah sabra. Dia dibunuh bersama Bani Quraidah dalam keadaan sabran, yaitu apa? Ditangkap. Di dalam apa ini? Di dalam kisah perang, bukan perang Quraidah. Tapi apa setelah itu kalau tidak salah? Ataukah ketika ini ya? Mungkin ketika ini, yaitu ketika perang Bani Quraidah. Cuma apa? Waktu itu istrinya anak gadisnya ini sempat diselamatkan ke Khaybar. Baik, yang kedua liyaqlibani bi fathil ba wa sukunil qaf. Liyarujani, yaitu mengembalikan saya, wa yarji'ani, memulangkan saya, ila manzili, ke tempat tinggal saya. Yang ketiga fi baiti Usamah nusibal baitu ila Usamah bin Zaid fa innahu sara lahu ba'da dzalik. Rumah Sofiyah tadi dinisbatkan kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma karena memang setelah itu rumah itu jadi milik Usamah bin Zaid, mungkin beliau beli dan semacamnya. Yang keempat ala rislikuma bi kasrir ra, ala hunayatikuma, yaitu apa? Kalian berjalanlah dengan tenang, tamahala la tusri'a, berjalanlah dengan tenang dan jangan kalian bergegas. Faqala subhanallah tasbihun warada mauridat ta'ajjub. Tasbih di sini polanya adalah ta'ajjub, merasa heran. Al-ma'nal ijmali kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW iktikaf di 10 hari terakhir pada Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa kana yanqati'u fi mu'takafihi 'anin nas illa qalilan lil maslahah. Dan Rasulullah itu memutuskan diri di dalam iktikaf beliau itu dari orang-orang kecuali sedikit demi kemaslahatan. Walidha fa inna zaujahu Sofiyah radhiyallahu anha, oleh karena itulah maka istri beliau yaitu Sofiyah radhiyallahu anha zarathu fi ihdal layali, menziarahi beliau. Boleh seperti itu, tidak berarti kemudian putus hubungan total. Di salah satu malam fahaddatsat husa'ah, lalu mengajak beliau bicara sesaat, yaitu suatu selang waktu. Summa qamat ila baitiha, lalu dia bangkit lagi pulang ke rumahnya. Falamma dohirnya adalah falima ya. Falima jabalahullahu alaihi min karamil akhlak, dikarenakan memang Allah Ta'ala mencetak Nabi SAW di atas akhlak yang mulia, wal lutfil azim, dan kelembutan yang agung, wa jabril qulub, dan memang kesukaan beliau adalah untuk menghibur hati. Qama ma'aha, beliau pun berdiri bersama Sofiyah, liyushi'aha, untuk mengiringinya, wa yu'nisaha, agar dia merasa akrab, tidak pulang sendiri seorang-seorang. Min wahsyatil lail, agar tidak merasa kesepian di perjalanan malam itu, walaupun dekat saja di situ. Wa fi asna'i sayrihi ma'aha, di tengah-tengah perjalanan beliau bersama Sofiyah ini, marra rajulani minal ansor, ada 2 orang dari Ansor lewat. Fastahya an yusayiran nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ahluh, mereka berdua merasa malu untuk berjalan bersama Nabi SAW dalam keadaan beliau bersama keluarga beliau. Fa asra'a fi masyihima, maka mereka pun mempercepat langkah. Faqala lahuma tamahala wala tusri'a, Rasulullah bersabda pada mereka berdua, perlambatlah oleh kalian dan jangan terlalu cepat. Fa innallati ma'i zauji Sofiyah, karena yang bersamaku ini adalah istriku sendiri yaitu Sofiyah. Fata'ajjaba
wa kabura alaihi madzalik. Maka mereka merasa heran dan mereka merasa berat dengan itu. Wa qala, mereka mengatakan subhanallah, kaifa tadhunnu ya Rasulullah annana nadhunnu syai'a. Maha suci Allah wahai Rasulullah, bagaimana Anda menyangka Anda dengan sesuatu, menyangka sesuatu. Fa akhbarahuma annahu lam yadhunna bihi madzalik. Maka beliau mengabarkan pada mereka berdua bahwasanya beliau tidak menyangka apa-apa kepada mereka. Wa innama akhbarahuma anna syaitana harisun ala ighwa'i bani Adam. Hanya saja beliau mengabarkan kepada mereka berdua bahwasanya setan sangat bersemangat untuk menyesatkan Bani Adam. Walahu qudratun alaihim azimah, dan dia memiliki kekuasaan yang besar untuk apa? Untuk menipu Bani Adam. Fa innahu yajri minhum majrad dam. Karena memang setan itu mengalir pada Bani Adam seperti aliran darah, min lutfi madakhilih. Karena sedemikian halusnya, sedemikian lembutnya cara masuk dia. Wa khafi masalikih, dan yaitu samarnya cara dia berjalan, alur perjalanan dia itu. A'adzanallahu min, semoga Allah melindungi kita dari dia. Bihimayatih, dengan apa? Perlindungan Allah. Amin. Ma yu'khadhu minal hadis al-ula masyru'iyatul i'tikaf, disyariatkannya i'tikaf la siyama fil ashril awakhir min Ramadan, terutama di 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari. As-saniyah annal muhadatsah al-yasirata la tunafil i'tikaf, bahwasanya saling berbincang-bincang, sembang-sembang yang ringan itu tidak bertentangan dengan i'tikaf. Khususan li maslahah, terutama untuk suatu kemaslahatan. Kamu anasatil ahli masalan. Seperti apa? Yaitu berakrab-akrab dengan keluarga agar mereka tidak kesepian selama 10 hari. Maka nggak apa-apa membawa handphone, kita tanya setiap hari gimana perkembangan, gimana anak, gimana dirimu, dan seterusnya. Ini boleh. Bahkan apa? Ziarah pun boleh, yaitu istri ziarah. Kalau suami masuk rumah tanpa hajat itu tidak boleh. Yang ketiga, wa fihi husnu khuluqihi wa lutfuhu sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak beliau dan kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam, id anasaha, yaitu karena beliau membuat akrab Sofiyah, tidak merasa kesepian. Summa qama liyushi'aha ila baitiha, lalu beliau bangkit untuk apa? Mengiringi Sofiyah sampai ke rumahnya. Fakadza yanbaghi an yatahallal muslimun bimithli hadhil akhlaqin nabawiyyatil karimah. Demikianlah seharusnya kaum muslimin, mereka itu menghiasi diri dengan akhlak nabawiyah yang mulia semacam ini. Dan ini juga diingatkan oleh para masyayikh kita di Madinah. Apa itu? Muslimin sekarang dalam keadaan fakir di dalam masalah akhlak. Kalau kepada orang kafir bahkan halus, tapi kepada sama muslimin seakan-akan mereka itu adalah musuh. Ini tidak layak. Secara umum adalah saudara kita semua, sehingga mereka berhak mendapatkan kelembutan kita. Kekasaran itu ada, itu terkadang, sebagaimana Rasulullah terkadang keras dan kasar pada orang yang layak, tapi bukanlah ini kemudian mendominasi kita. Yang keempat, wa fihi annahu yanbaghi ayyuzilal insanu ma yalhaquhu min tuhmah. Juga dalam hadis ini ada faedah, seharusnya seseorang itu menghilangkan perkara yang boleh jadi akan menimpa dirinya, yaitu berupa tuhmah, adanya tuduhan. Jangan sampai orang menuduh, maka apa? Sampaikan udur-udur, mengemukakan, oh sebenarnya ini istri saya, jangan khawatir. Li'alla yudhanna bihi syai', agar tidak disangka sesuatu pada dirinya, wa huwa bari'un min, padahal dia itu selamat, dia itu bebas, berlepas diri dari tuduhan tadi. Yang bagi taharruzu mimma yusabbibut tuhmah, seharusnya seseorang itu menjaga diri dari perkara yang akan menyebabkan datangnya tuduhan. Makanya disebutkan oleh apa? Imam Ibnu Muflih di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, beliau mengatakan harus seseorang itu menjauh dari pintu-pintu yang mendatangkan kecurigaan. Jangan apa? Mendekat, jangan seperti sebagian apa tokoh-tokoh besar sufiyah. Dia datang sengaja apa? Pergi ke rumah-rumah bordil. Ketika orang curiga, dia mengatakan, kalian nggak tahu saya itu berdakwah ke sini. Padahal apa? Jelas siapa yang nggak curiga? Itu tempat kotor, tempat banyak setan, tempat orang maksiat. Dakwah nggak harus datang ke tempat yang orang-orangnya akan menampilkan aurat macam itu. Pergi ke musola mereka, pergi ke masjid mereka. Kalau di situ ada masjid kecil untuk mereka tetap sholat misalkan. Jangan apa? Pergi ke bilik-bilik itu. Sebagian memang sampai masuk ke bilik-bilik dengan alasan dakwah. Gimana dakwah di bilik sementara perempuannya jangan harap memakai hijab? Karena apa? Itu tempat bordil. Tayyib, iya, untuk perzinaan, pelacuran itu.
Itu adalah cara yang salah besar. Walaupun kenyataannya dia nggak berzina, tapi apa? Jelas dia akan tertuduh seperti itu. Orang akan memandang dia dengan pandangan yang rendah. Makanya kemudian beliau menyebutkan kalam Ibnu Hubairah rahimahullahu taala, barang siapa memasukkan dirinya kepada sebab-sebab datangnya tuduhan, maka jangan salahkan orang lain kalau melemparkan kepada dirinya berbagai persangkaan dan tuduhan, karena dia yang tidak menjaga dirinya. Allahul musta'an. Baik. Yang kelima, anna syaitana lahu qudratun wa tamakkunun qawi. Setan itu memiliki kemampuan dan kemantapan, tamakkun, kemantapan yang kuat. Untuk apa? Min ighwa'i bani Adam, untuk menyesatkan bani Adam. Wastafzis man istata'ta minhum bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad. Yaitu apa? Hasunglah apa yang engkau mampu dari apa? Pasukan berkudamu dan pasukan jalan kakimu untuk menyerang bani Adam, dan sekutuilah mereka di dalam anak-anak dan dalam harta mereka. Nauzubillah. Memang setan diberi wewenang oleh Allah Ta'ala secara takdir untuk apa? Untuk menguji Bani Adam. Bani Adam ditolong oleh Allah dengan apa? Taufik, dengan para malaikat, dengan akal yang sehat. Asalkan apa? Dia mau memanfaatkan fasilitas untuk menolong dirinya tadi itu. Fahuwa yajri minhum majrad dam. Setan itu mengalir di manusia, di tubuh manusia seperti aliran darah. Qala Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, wa hadza muta'akkidun fi haqqil ulama. Dan ini adalah pasti untuk apa? Keadaan para ulama, wa man yuqtada bihim, dan orang-orang yang diteladani. Yaitu apa? Betul-betul hendaknya dia menjaga diri, jangan sampai dia masuk kepada pintu-pintu tuduhan nantinya. Maka apa? Tidak sama antara apa? Orang jahil harus menjaga diri, tapi apa? Ulama dan orang-orang yang mulia harus lebih menjaga diri lagi, karena apa? Semua mata memandang kepadanya dan dia itu diteladani. Jangan sampai apa? Dia menjadi contoh yang jelek. Kenapa? Kalau dia mencontohkan walaupun sedikit, orang tidak akan hanya mencontoh itu, orang akan mengambil kelanjutannya. Sebagaimana istilah dulu itu, istilah di Indonesia itu ya, guru kencing berdiri, murid bukan hanya kencing berdiri, kencing berlari. Sekarang lebih melampau. Apa itu? Murid mengencingi gurunya katanya. Lebih parah lagi. Orang nggak akan berhenti di tempatnya. Makanya harus hati-hati seorang guru itu di dalam apa? Memberikan contoh. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.